Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1918 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai ayat 27. Di bawah perikop Naaman disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun saitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi,
budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Naaman sudah mengalami mujizat kesembuhan pasca dia keluar dari membenamkan dirinya di sungai Yordan. Setelah mengalami mujizat kesembuhan itu, Naaman kembali datang ke rumah Elisa dengan membawa persembahan. Perhatikan ayat 5. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Perhatikan. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Elisa menolak, dia tidak menerima persembahan Naaman, Naaman membawa kembali persembahan emas dan perak itu untuk dibawa pulang. Tapi dalam perjalanan pulang, Gehazi yang adalah bujang Elisa mengejar dan meminta upah kepada Naaman. Naaman memberikan kepada Gehazi 2 talenta perak. Pertanyaannya sekarang, kalau dirupiahkan kira-kira berapa yang diterima Gehazi dari Naaman dari 2 talenta perak itu? Mari kita cek saudara, kita cek di Google. 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Dan harga perak sekarang 1 gramnya 13.000. Mari kita hitung. 34 kilogram karena dia 2 talenta, jadi kali 2, 68 kilogram atau 68.000 gram. 68.000 gram dikali 13.000 per gram sama dengan berapa? 884 juta. Inilah uang yang diterima Gehazi kalau 2 talenta perak itu dirupiahkan. Berarti kalau seandainya Elisa menerima semua persembahan Naaman, emas dan perak itu, diperkirakan Elisa bisa menerima miliaran rupiah. Tapi dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Elisa abdi Allah itu jelas-jelas menolak semua persembahan Naaman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara Elisa di zaman itu, saudara pasti ceritanya lain. Kalau saudara yang menjadi Elisa, betul apa benar? Saya yakin saudara tidak akan menolak, tapi menerima dengan sukacita. Perhatikan ayat 15 dan ayat 16. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, perhatikan, ia tetap menolak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Elisa adalah contoh hamba Tuhan yang patut kita semua teladani. Mari kita belajar dari Elisa bagaimana menjadi hamba Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan tidak boleh money oriented. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan semua diuangkan. Pikirannya untung dan rugi. Kalau pelayanan ini saya dapat amplop berapa, sudah mulai ada hitung-hitungan saudara. Saudara sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh money oriented. Orientasi kita uang, uang dan uang. Jangan saudara. Saudara perhatikan, kalau seandainya Elisa menerima semua persembahan dari Naaman, saya percaya
Elisa kaya raya, saudara. Tapi saudara perhatikan, Elisa jelas menolak semua yang dipersembahkan Naaman kepada Elisa sebagai ucapan syukur karena Naaman mengalami mujizat kesembuhan. Saudara perhatikan bahwa Elisa dalam pikirannya itu bukan pada uang. Bukan pada uang tapi pada Tuhan. Ada banyak orang, saudara, fokus pada cuan tetapi melupakan Tuhan. Saya belajar dari Elisa. Fokusnya dia bukan pada uang tapi pada Tuhan. Bukan pada cuan tapi pada Tuhan. Amin. Saudara, demikian juga saudara dan saya. Jangan fokus pada uang. Jangan semua sudah digeneralisasi dengan uang. Kalau saya melayani ini, amplop di sana seperti pada orang kaya pasti lebih besar. Kalau ini orang susah, ya sudah, saya melayani kepada orang kaya saja supaya dapat amplop besar dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh money oriented. Yang kedua, hamba Tuhan harus melayani dengan tulus, bukan karena fulus. Amin. Saudara, saya percaya orang yang melayani dengan tulus, dia tidak mencari dihargai atau dihormati. Dia tidak mencari puja-puji dari manusia, tetapi dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melayani dengan tulus tetap sukacita. Walaupun dia tidak mendapat amplop sekalipun, dia tetap sukacita. Amin. Itu orang yang tulus. Tapi orang yang demi fulus, sukacitanya itu tergantung dari isi amplop, saudara. Apalagi kalau nggak ada amplop, saudara. Pasti tidak ada sukacita. Pasti dia akan menolak pelayanan dan memilih-milih pelayanan. Yang mana yang dapat amplop dan mana yang tidak dapat amplop. Kenapa? Karena dia melayani karena fulus, bukan karena ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus melayani dengan ketulusan hati, bukan karena fulus. Orang kalau karena fulus pasti akan bersifat bulus. Apa itu bulus? Tipu-tipu. Saudara, saya percaya hamba Tuhan yang tulus pasti jalannya dibuat Tuhan mulus. Amin. Pasti fulus itu akan mengikuti. Kalau saudara melayani dengan tulus saja kepada Tuhan, itu pasti, saudara. Tapi kalau saudara melayani karena fulus, saudara, jalanmu tidak akan mulus. Makanya banyak orang karena dia orientednya kepada uang, saudara, karena fulus, sifatnya juga jadi bulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus melayani dengan ketulusan hati. Yang ketiga, dari Elisa kita belajar, sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup dengan iman. Amin. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Elisa, mereka juga bergumul, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hamba Tuhan itu mati kelaparan. Tidak mungkin. Saya menangkap pesan ini bahwa Elisa tidak menerima pemberian dari Naaman karena Elisa mau hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Allah Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara, Elisa percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dia. Oh haleluya. Kalau kita melihat Elisa ini betul-betul hidupnya tergantung kepada Tuhan. Dia betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita mau melihat pemberian Naaman itu, saudara, wow, cukup untuk menjadikan Elisa miliarder pada saat itu. Tetapi Elisa jelas menolak
pemberian daripada Naaman? Karena Elisa mau hidup dengan iman kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa merupakan teladan bagaimana menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ingat, gelar yang melekat pada Elisa itu abdi Allah. Amin. Artinya, menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu adalah pengabdian, bukan tempat kita untuk mengejar karir, apalagi untuk memperkaya diri. Tidak, saudara. Menjadi hamba Tuhan bukan untuk mengejar karir atau memperkaya diri. Jadi, hamba Tuhan adalah pekerjaan di mana kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar juga dari kesalahan Gehasi yang adalah bujang dari Elisa. Atau kalau dalam konteks saat ini, Gehasi ini sama seperti dengan mahasiswa praktek yang sedang praktek pelayanan di gereja. Di ayat 19 sampai ayat 23, perhatikan. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah itu, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Gehasi ini kita belajar bahwa sebagai hamba Tuhan, pikiran kita jangan sampai dikuasai oleh keinginan pribadi kita. Saudara perhatikan, Gehasi dikuasai oleh pikirannya. Pikiran untuk apa? Memperkaya dirinya sendiri. Saudara dengar ini baik-baik. Sebagai hamba Tuhan, jangan saudara berpikir untuk memperkaya dirimu sendiri. Saudara, apa yang ada dalam pikiran Gehasi? Perhatikan, yang pertama, jumlah uang yang ditawarkan. Nggak main-main, saudara. Yang mau diberikan Naaman kepada Elisa itu, luar biasa, saudara. Itu kalau dirupiahkan itu mungkin puluhan atau ratusan miliar, saudara. Jadi, yang masuk dalam pikiran Gehasi, wow, ini kalau misalnya Naaman berikan kepada dia, Gehasi akan jadi miliarder di situ, saudara. Yang kedua, saudara, yang ada dalam pikiran Gehasi, keinginan dia mau menguasai semua harta benda yang dibawa pulang Naaman. Saudara, Gehasi kan melihat dengan jelas bahwa semua harta emas, perak yang begitu banyak itu diberikan Naaman kepada Elisa, tetapi Elisa dengan jelas-jelas menolak. Nah, Gehasi mulai berpikir, wah, ini kesempatan nih. Kalau dia mengatasnamakan Elisa, siapa tahu Naaman berikan semua 10 talenta perak dan juga beberapa sikal emas. Itu kan luar biasa, saudara, banyaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa pikiran Gehasi dikuasai dengan keserakahan. Karena ingin menguasai pemberian Naaman,
Gehasi mulai bulus, mulai tipu-tipu. Saudara lihat di ayat 22 di sana dikatakan begini. Di ayat 22 jawabnya, "Selamat tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Saudara, lihat, kalau orang sudah dikuasai dengan pikiran-pikiran jahat untuk keinginan diri sendiri, memperkaya diri, mulai saudara dikuasai dengan akal bulus atau akal tipu-tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ingin menguasai pemberian Naaman, Gehasi menjadi penipu. Dalam pikiran Gehasi, bagaimana dia cepat kaya, dia mendapatkan uang dan uang. Gehasi berpikir Elisa tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena ketidakjujuran, akhirnya Gehasi kena akibatnya. Apa akibatnya? Lihat ayat 27. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah akibatnya orang kalau money oriented. Kalau mau menggunakan cara-cara yang gak benar untuk memperkaya diri, kalau dikuasai keserakahan, sudah lihat akibatnya. Gehasi menderita sakit kusta. Kalau kita mempelajari orang yang penyakit kusta itu kan dikucilkan. Mereka selalu menyebutkan najis-najis supaya tidak boleh ada yang bersentuhan dengan mereka. Mereka orang-orang yang diberi tanda dengan pakaian compang-camping, saudara. Mereka jauh daripada keluarga dan sebagainya karena penyakit yang mereka derita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar 2 hamba Tuhan. Elisa kita belajar sebagai hamba Tuhan yang patut kita teladani. Karena hamba Tuhan Elisa, dia tidak money oriented. Dia melayani dengan tulus. Dia melayani dengan iman. Amin. Berbeda dengan Gehasi. Gehasi, dia dalam pikirannya bagaimana dia cepat kaya raya. Dia dikuasai keserakahan. Dia menjadi bulus, menjadi orang yang tipu-tipu, saudara. Dan dalam pikiran Gehasi, bagaimana dia mendapat uang dan uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Gehasi itu kita diingatkan oleh firman supaya tidak money oriented. Mari kita belajar dari Elisa yang tulus, yang murni di dalam melayani Tuhan dan hidup dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga melalui firman Tuhan ini, mereka diberkati. Lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.